Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang beredar baru-baru ini menunjukkan bahwa ada jemaah perempuan dan laki-laki yang bercampur dalam sholat Idul Fitri di Ponpes Al Zaitun Indramayu yang menimbulkan kontroversi di kalangan publik. Namun selain masalah ini, azan yang nyeleneh juga menjadi sorotan hari-hari ini. Sebelum membahas lebih lanjut tentang masalah ini, mari kita bahas sedikit tentang pendiri Ponpes Al Zaitun, yaitu Syekh Panji Gumilang. Dia lahir di Gresik pada tanggal 30 Juli tahun 1946 dan merupakan alumni dari Pondok Pesantren Modern Gontor pada tahun 1966. Setelah lulus dari Gontor, ia melanjutkan pendidikan di Fakultas Adab, Jurusan Sastra dan Kebudayaan Islam di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Namun, nama Panji Gumilang pernah menuai kontroversi beberapa kali. Pada tahun 2011, ia dikaitkan dengan Negara Islam Indonesia atau NII, komandemen di wilayah KW9 dan dikenal sebagai Abu Toto. Organisasi NII ini sendiri telah dibubarkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Namun, Panji Gumilang membantah keras bahwa ia adalah Abu Toto yang dimaksud tersebut. Kemudian pada tahun 2017, Panji Gumilang terlibat dalam masalah dengan guru-guru di Ponpes Al Zaitun yang diduga melakukan penghinaan dan pelecehan terhadap guru-guru. Sebanyak 117 guru tidak bisa mengajar di Ponpes Al Zaitun karena belum mengajukan surat yang diminta oleh Panji Gumilang. Kemudian pada tahun 2021, Panji Gumilang pernah dilaporkan atas dugaan pencabulan terhadap seorang pegawai Ponpes Al Zaitun. Namun sampai saat ini kasus dengan pencabulan tersebut belum menemui titik terang. Banyak sekali kontroversi yang melingkupi pesantren Al Zaitun dan pendirinya ini, termasuk juga dengan tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri di tempat mereka yang menarik perhatian publik, yakni dengan adanya jamaah perempuan yang sholat Idul Fitri bercampur dengan jamaah laki-laki. Sehingga hal ini jelas menjadi perbincangan hangat di media sosial dan memicu polemik di masyarakat. Selain itu, tata cara azan yang mereka gunakan juga menjadi sorotan publik karena dianggap aneh dan cukup nyeleneh dari tata cara yang seharusnya diajarkan. Namun, terlepas dari segala kontroversi itu semua, pesantren Al Zaitun ini masih tetap memiliki banyak pengikut dan dukungan di masyarakat, terutama dari kalangan yang memandang kalau pesantren ini adalah tempat yang benar-benar efektif untuk belajar agama. Dan bagi sebagian orang juga menganggap bahwa pesantren yang dipimpin oleh Syekh Panji Gumilang ini dianggap sebagai solusi yang jitu untuk memperbaiki moralitas dan keimanan umat, terutama di tengah arus modernisasi yang semakin menggerus nilai-nilai agama. Itu bagi mereka yang pro dengan pesantren Al Zaitun ini, sedangkan bagi mereka yang kontra menganggap bahwa keberadaan pesantren Al Zaitun yang dipimpin oleh Syekh Panji Gumilang ini justru dianggap sebagai sebuah ancaman, karena pesantren ini dianggap menganut paham-paham radikal yang dapat merusak keimanan dan stabilitas negara, karena pendirinya pernah terindikasi menjadi bagian dari organisasi Islam NII, yang pada saat itu pernah dicap oleh negara sebagai organisasi teroris. Selain itu, pesantren ini juga diduga mengajarkan akidah-akidah dan syariat-syariat Islam yang menyimpang dari seharusnya. Dan setidaknya itulah informasi yang bisa kita akses tentang pesantren Al Zaitun dan pendirinya ini. Dan tentu saja kita juga harus lebih banyak lagi mengumpulkan data dan fakta secara objektif serta mengambil kesimpulan dengan bijak dan rasional sebelum akhirnya kita memutuskan apakah pondok pesantren Al Zaitun ini masih layak untuk beroperasi atau sebaliknya ditutup. Dan kita tunggu saja keputusan dari MUI yang katanya sudah memproses hal ini. Ya, begitu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.